Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali. Pada kesempatan ini kita berjumpa dengan Romo Rohadi, seorang pastor yang luar biasa yang selama ini melayani. Salah satu tugas pelayanan adalah pelayanan penyembuhan. Hai Romo, selamat siang Romo. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Senang berjumpa Romo Alfon. Romo Rohadi sekarang berada di Bali. Tadi kami baru selesai pemberkatan pernikahan, kemudian mengisi ngobrol-ngobrol dengan Romo Rohadi seputar masalah sakit dan penyakit, salah satu pergulatan umat. Mungkin sebelumnya Romo bisa sedikit menyapa yang akan mengikuti ini, bisa perkenalkan diri sebentar. Baik, saya Romo Rohadi, Imam Keuskupan Agung Jakarta. Saya ditabiskan 15 Agustus tahun 86 di Jakarta. Jadi tahun ini saya menginjak usia tabisan ke 37. 37. Ya. 3 tahun lagi Pancawindu. Iya, semoga sampai. Pasti sampai. Ya, nama Romo Rohadi ini semua sudah kenal. Kalau mendengar Romo Rohadi identik dengan Romo yang bisa menyembuhkan. Romo, salah satu pergulatan umat kita adalah penyakit ya. Kalau kita lihat banyak umat dengan berbagai macam pergulatan, salah satunya adalah masalah sakit. Bagaimana Romo pengalaman selama ini menghadapi umat yang dengan berbagai macam sakit dan penyakit itu yang datang meminta pertolongan Romo untuk mohon meminta bantuan kesembuhan, didoakan supaya bisa sembuh. Jadi menurut saya pergulatan itu dengan penderitaan. Dan penderitaan ini menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada orang yang menderita karena sakit. Sakit dalam arti fisik, mungkin juga sakit dalam arti batin. Sakit karena luka-luka batin, dan sakit juga karena gangguan roh jahat. Gangguan roh jahat. Ya, penderitaan juga terjadi karena kedosaan. Jadi karena dosa, karena kelemahan atau penyakit, dan penderitaan karena roh jahat. Jadi Tuhan mau menyelamatkan kita karena belas kasih-Nya. Dia akhirnya memberikan Roh Kudus untuk menguduskan kita dari dosa dengan pengampunan, menguduskan dari penyakit, menyembuhkan, dan menguduskan dari roh jahat. Yang berarti bahwa Roh Kudus menguasai hidupnya. Gitu. Dan itu boleh saya katakan itu amanat agung. Pergilah dalam namaku, sembuhkanlah orang-orang sakit, ampunilah orang-orang berdosa, dan usirlah setan-setan. Gitu. Jadi saya hanya melakukan perintah Tuhan Yesus. Perintah itu aja sebetulnya. Ya. Dari pergulatan penderitaan penyakit itu, tingkat yang paling banyak orang itu sakit karena apa itu? Setan atau karena Jadi semua penyakit sesungguhnya yang paling banyak itu sakit karena luka batin. Untuk akhirnya mempengaruhi fisik. Ya. Luka batin berpengaruh terhadap fisik. Jadi luka batin itu ada sedih, ada marah, ada benci, ada takut, ada khawatir. Itu berhubungan dengan fisik. Orang khawatir pasti asam lambungnya naik. Orang sedih pasti paru-parunya lemah. Orang takut itu sangat mempengaruhi ginjal, sehingga ginjalnya bisa jadi rusak karena ketakutan. Orang yang suka marah-marah, tidak sabar, biasa jantungnya yang akan terganggu. Dan orang-orang sakit liver, hati biasanya ya berhubungan dengan dendam dan kebencian. Dan semua perasaan-perasaan ini berhubungan dengan memori. Ya,
dengan trauma masa lalu atau dia pernah ya dilukai batinnya. Bahkan yang menurut saya menarik bahwa memori itu sudah tercatat sejak anak dalam kandungan. Beberapa anak mempunyai problem yang sangat berat ternyata berhubungan dengan masa kandungan. Ketika itu dia mau digugurkan. Sehingga dia selalu merasa dirinya tidak damai, tidak tentram, ada ketakutan yang besar, seolah-olah mau dibunuh karena ketika dalam kandungan dia mau dibunuh juga. Tidak diterima kehadirannya. Iya, ya itu. Nah itu paling banyak sebetulnya. Jadi kalau kita itu berdamai dengan memori, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan kepahitan-kepahitan, dengan pengampunan, maka orang jadi damai. Kadang mungkin umat tidak tahu bagaimana berdamai dengan itu, perasaannya itu, pengalaman-pengalaman luka itu, sehingga kadang ada penyembuhan luka batin. Nah, bagaimana dengan penyembuhan luka ya, batin? Ya itulah, penyembuhan luka batin itu karena kasih Tuhan yang tak terbatas dan tak bersyarat. Dan itu ada pada pengampunan Tuhan. Jadi luar biasa sebetulnya Tuhan kita Yesus Kristus itu mengangkat piala dan mengatakan inilah piala perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu demi pengampunan dosa. Jadi pengampunan Tuhan Yesus itulah yang kemudian membuat kita mempunyai ampun dan bisa mengampuni. Banyak orang yang punya kesulitan itu untuk mengampuni. Betul. Karena dia tidak mengandalkan kasih Tuhan Yesus yang penuh pengampunan. Jadi akhirnya kita bisa berdamai karena kita bisa mengampuni karena kita diampuni Tuhan Yesus. Sehingga dia sungguh-sungguh menyucikan kita dari masa lalu kita, dari memori-memori kita dan dari penyakit dan perasaan kita. Itu yang sesungguhnya sebetulnya tinggal melakukan gitu. Mengampuni, tapi iya, orang untuk mengampuni dengan sungguh-sungguh tulus itu dia tinggal melakukan sulit aja gitu. Saya selalu katakan udah jangan berpikir lagi, jangan merasa lagi, just do it, lakukan saja. Saya mengampuni si A, si B, saya mengampuni diriku, masa laluku. Udah lama-lama nanti hati akan berubah sendiri. Mungkin tips untuk bagaimana umat itu bisa memaafkan, mengampuni dengan sungguh-sungguh itu bagaimana sih? Tips yang pertama bahwa kita ini kalau mengampuni, diampuni. Jadi kita untung dong. Untung. Ya. Kamu akan diampuni kalau kamu mengampuni. Semakin banyak saya mengampuni, semakin saya diampuni. Dan kedua, kalau saya mengampuni, saya bahagia karena apa? Saya diberi roh pengampunan Tuhan. Dan ketika saya berikan pada orang lain, roh pengampunan ini berkembang. Ada sukacita bahwa saya melakukan kehendak Tuhan, saya mengalirkan kasih yang penuh pengampunan kepada orang lain. Dan itu kalau kita rasakan membahagiakan. Nah itu dua hal itu, bahwa saya beruntung, bahwa saya mengalirkan kasih Tuhan, sehingga cahaya kasih Tuhan di dalam diri kita itu semakin besar karena kita semakin memberikan berkat pengampunan pada orang lain. Gitu. Ketika kita mengampuni, kita juga disembuhkan ya dari luka batin kita dan seterusnya. Dan mengampuni bisa juga akhirnya kita menyucikan orang yang kita ampuni. Banyak juga terjadi pertobatan karena kita mengampuni orang. Ya, bahwa orang itu sungguh-sungguh kemudian berubah dengan sendirinya karena roh Tuhan yang mengampuni itu gitu. Kan banyak orang saya nggak mau mengampuni karena dia nggak berubah. Memang bukan pengampunan kita yang mengubah, tapi roh pengampunan Tuhan itu yang mengubah orang itu gitu. Dan waktunya ya waktu Tuhan ya. Tuhan ya. Gitu. Terus Romo, ini ketika umat yang telah mengalami sakit fisik, kemudian pergulatan, mereka sudah berobat kemana-mana, sudah berdoa,
bahkan sudah novena, tetapi kadang ada yang belum memperoleh kesembuhan. Nah, ketika menghadapi pergulatan seperti ini, kadang umat itu merasa kok Tuhan tidak menjawab doa saya, kok Tuhan tidak menyembuhkan saya. Akhirnya meragukan Tuhan dan kadang akhirnya pergi cari alternatif kesembuhan di tempat lain yang bukan Tuhan. Nah, bagaimana Romo melihat hal ini? Jadi kalau saya melihat orang-orang sakit itu memang apa saja mau dikerjakan asal sembuh. Apa saja. Itu kasihan juga sih. Ada yang mengatakan, oh kamu harus minum jamu ini, minum. Oh, kamu harus padahal kadang-kadang itu yang diomongin belum tentu benar. Ya kan. Oh itu kamu ada kuasa kegelapan yang menguasai kamu, padahal setelah didiagnosa itu ternyata ya nggak ada. Ya, yang ada hanyalah orang yang ketakutan dan karena takut melihat setan di mana-mana. Nah, bagi saya disinilah kita perlu, ya, perlu karena perlu apa? Perlu kita mendengarkan hikmat Tuhan. Ya, kita tidak hanya berdoa untuk menyembuhkan, tapi juga bertanya pada Tuhan, Tuhan ini sakitnya apa? Ya. Kalau kita diberi petunjuk akar penyakitnya apa, ya. Dan kedua, bagaimana penyembuhan? Jadi antara sabda pengetahuan supaya kita tahu, ya kalau Tuhan berkenan memberitahu ini penyakitnya karena apa. Dan kedua, sabda kebijaksanaan, ini Tuhan mau menghendaki apa gitu. Maka kita harus sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Ya. Bahwa kesadaran saya bahwa saya tidak mampu untuk menyembuhkan. Tapi saya mau mohon petunjuk Tuhan gitu. Ya. Dan biasanya kemudian ada harapan, ada penyelesaian, ada kesadaran baru, oh ternyata saya ini. Dan kadang-kadang semakin kesini otomatis gitu. Pernah ada seorang pendeta lumpuh, misalnya, minta doa saya. Pendeta ya. Datang minta doa ke Romo. Digotong itu lumpuh, orangnya tinggi besar, orang Batak. Dan tiba-tiba saya berdoa, Tuhan mengatakan dia harus mengampuni anaknya. Wah, akhirnya saya katakan, Bapak akan sembuh kalau Bapak mengampuni anak Bapak. Wah, dia akhirnya menangis bercerita, anak saya laki-laki yang saya banggakan sebagai orang Batak itu narkoba, rumah akhirnya sangat rusak, apa saja dijual. Saya berkali-kali berurusan dengan polisi, bahkan kemarin itu dia jual rice cooker, nasi-nasinya masih dijual juga. Bagaimana saya bisa mengampuni? Saya setiap kali marah sama dia. Nah inilah, mari kita mengandalkan Tuhan, kita mohon ampun supaya kita bisa mengampuni anak Bapak. Kita berdoa bersama, kemudian minta ampun, minta kasih Tuhan, roh pengampunan, mengampuni anak itu. Selesai doa, dia langsung berdiri berjalan. Luar biasa. Ya kan? Bahwa ini sungguh-sungguh rasa kecewa, rasa marah itu melemahkan Pak Pendeta itu. Sehingga membuat dia seolah hidup nggak ada harapan, lumpuh. Dan akhirnya lumpuh benar. Iya. Nah itu saya tahu bagaimana ya kita minta petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan ya. Ya. Jadi kita tidak setiap masalah itu biasanya khusus. Ya tidak ada kemudian yang istilah Jawa gebiah uyah ya. Atau terapi umum mesti begini. Jadi saya selalu mencoba ini karena apa Tuhan? Apa karena fisiknya? Apa karena memori masa lalu ya atau tentang kuasa-kuasa kegelapan
Dan biasanya Tuhan sangat baik menunjukkan itu. Yang berikut Romo tentang kuasa kegelapan ini. Kadang umat itu ada yang takut sekali, sedikit ada setan di rumah saya, ada gangguan dan seterusnya, membuat ketakutan-ketakutan. Padahal kita punya Tuhan Yesus yang setan saja takut kepada Tuhan. Dalam pergulatan umat yang menghadapi kadang takut dan kuasa jahat itu bagaimana? Ya, saya selalu mengatakan orang yang takut melihat setan di mana-mana. Jadi kalau ada orang yang takut dengan setan berarti hidupnya itu ada ketakutan-ketakutan. Ya, orang yang percaya akan melihat Tuhan di mana-mana. Ya, maka bagaimana merubah orang yang takut menjadi percaya? Ini yang menurut saya penting. Nah, selalu adanya gangguan roh jahat, kalau itu sungguh ada, ya kadang-kadang sungguh ada. Itu selalu berhubungan dengan luka batin. Jadi almarhum Gendeng Pamungkas, saya pernah tanya pada dia ahli santet. Saya tanya, Mas, orang macam apa yang sulit engkau santet? Dan jawabannya adalah orang yang bahagia. Orang yang bahagia. Orang bahagia itu orang yang damai, bahagia, sulit saya santet, Romo. Tapi orang-orang yang takut, khawatir, kemudian ada kemarahan, wah itu mudah saya masuki, dia bilang. Oh begitu, jadi saya berterima kasih gitu. Karena saya tahu sekarang apa, Romo. Banyak umat saya mengatakan saya udah berdoa rosario, berdoa jalan salib masih kena santet. Ya, saya tahu kamu berdoa banyak tetapi kamu masih banyak luka batin. Ya, kamu masih kurang bahagia. Tidak bahagia. Iya, sehingga masih kena juga. Nah, itulah. Nah, bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa, memberikan semuanya. Ya, tubuh, darah, roh. Ya, itu kasih Tuhan yang nggak terbatas. Maka betapa penting pengalaman kita dicintai Yesus. Betapa penting merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Nah, hambatannya kita menerima kasih Tuhan adalah satu aja sih, yaitu mengampuni. Bayangkan kalau kita ini mengampuni semua musuh karena kita percaya bahwa kita ini melakukan kehendak Tuhan. Kalau kamu hanya mencintai orang yang mencintai kamu, apakah jasamu? Tapi kamu berdoalah dan berkatilah, ampunilah musuh-musuhmu, kan gitu. Bayangkan kalau kita ini kemudian nggak ada musuh lagi dalam hati. Damai. Iya, kita berdamai dengan orang lain, berdamai juga dengan diri sendiri. Akan bahagia. Iya, itu pasti Sehat. Ya. Gitu, dan setan juga nggak mau. Betul. Ya, karena setan itu bisa apa saja. Dari pengalaman saya, masalah satu, dia nggak punya cinta. Setan tidak punya cinta. Iya. Ya, kalau betul. setan punya cinta, dia pasti berhenti jadi setan. Berhenti jadi setan. Maka saya katakan bercanda kadang-kadang sama umat saya, kalau kamu ketemu kuntilanak katakan I love you. I love you. Dia malah lari. Setannya lari. Dia lari. Itu tips, kalau ketemu setan bilang I love you, lari setannya. Hai Besti, lari setannya. Ya itu. Karena cinta sungguh mengalahkan ketakutan. Cinta itu mengalahkan ketakutan, ya. Ya, Injil kan selalu mengatakan itu, bahwa cinta yang sempurna mengalahkan ketakutan. Barang siapa takut berarti dia tidak sempurna dalam kasih. Gitu. Maka menurut saya selalu melihat bahwa ketakutan-ketakutan yang ada pasti berhubungan dengan ketidakbahagiaan. Ada apa sih dia, masa lalunya seperti apa, ada konflik apa, gitu. Karena itu sangat ada di bawah permukaan, ya, dalam masalah-masalah berhubungan dengan setan.